Selamat datang kembali teman-teman. Anda sedang mendengarkan Kampus Fakta Podcast, tempat di mana kita membahas topik-topik yang penting dan relevan. Saya Diki Dau bersama Ridwan serta Samir hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang begitu penting dan sedang menjadi sorotan media sosial, yaitu kesehatan mental. Betul sekali, meskipun topik ini viral, kesehatan mental adalah sesuatu yang penting bagi kita semua. Ini adalah perjalanan bersama kita untuk memahami, merawat, dan mendukung satu sama lain. Nah, benar banget nih. Jadi, mari kita mulai dengan memahami mengapa topik ini begitu penting. Kesehatan mental adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesejahteraan kita. Itu mempengaruhi bagaimana kita merasa, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dan jangan lupa teman-teman, kita semua memiliki kesehatan mental, sama seperti kita memiliki kesehatan fisik. Ini adalah sesuatu yang bisa merubah seiring waktu, dan itu normal. Pastinya, tapi sayangnya, stigma dan mitos seputar kesehatan mental masih ada. Kami berharap dengan episode ini, kita dapat membantu memecahkan beberapa mitos tersebut dan memberikan wawasan yang bermanfaat kepada Anda semua. Nah, oke. Jadi, apa nih yang bisa kita harapkan dari episode ini? Kami akan membahas tanda-tanda penting kesehatan mental yang baik, cara menjaga kesehatan mental Anda, dan bagaimana mendukung teman-teman dan juga keluarga yang mungkin menghadapi masalah kesehatan mental. Kami juga akan berbicara tentang sumber daya yang ada untuk Anda, seperti dukungan komunitas, konseling, dan cara mencari pertolongan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memerlukannya. Jadi, jangan lewatkan episode ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi topik yang penting ini dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Dan ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kami di sini bersama Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan berbicara tentang tanda-tanda penting kesehatan mental yang baik. Mir, sebenarnya kesehatan mental itu apaan sih? Nah itu dia, gue bingung, Wan. Coba deh, kita tanya Siwo kali ya. Siwo tahu. Wow. Kesehatan mental itu apa sih? Nah, tadi sih gue baru baca dikit nih. Bacanya dari ayosehat.kemkes.go.id. Nah, di situ dijelasin, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Itu sih katanya. Oh, Terus tanda-tandanya kayak gimana ya? Tanda-tanda mental yang baik itu kayak gimana tuh? Nah, tanda-tanda mental yang baik sih kurang tahu juga ya. Mungkin happy-happy aja kali. gue sih dapat nih ya, dikutip dari klikdokter.com. Tanda-tanda kesehatan mental itu ada 10. Yang pertama itu menerima berbagai perasaan. Yang kedua, bertanggung jawab dan mengerti prioritas. Yang ketiga, merasa memiliki. Keempat, belajar dari pengalaman. Kelima, berani mengatakan tidak. Terus yang keenam, hubungan sosial terjalin baik. Yang ketujuh, percaya diri. Yang kedelapan, realistis. Yang kesembilan, tidak iri hati. Dan yang paling penting banget nih, yang 10, mensyukuri hidup. Gitu teman-teman. Oh, nah itu kan lu ngeliat dari Klik Dokter nih. Emang itu kata siapa? Nah, ini kan dari website Klik Dokter ya. Ini ditinjau sama Dian Maya Kaisila, PSI, MPSI, psikolog. Oh, berarti emang dari ahlinya ya. Dia Yap. tanda mental yang sehat. Betul. Gue baru tahu ternyata ada 10 ya. Ya mungkin banyak, tapi ini mungkin dirangkum kali. Ya. Ini kan ditinjau kan tadi kan. Nah, gue juga kepo dah. Tadi kan tadi kan lu bilang nih, ada yang bilang merasa memiliki, tapi nggak boleh iri hati. Iri hati kan salah satunya merasa memiliki punya orang lain, ya kan? Iya sih ya, tapi gini deh. Kayaknya si Ridwan ini yang bisa jawab. Gimana Wan? Menurut lu Wan? Merasa memiliki gimana sih maksudnya Wan? Merasa memiliki tuh kayak kita merasa ada kebersamaan dan spiritual yang kuat, sehingga yakin bahwa diri kita ini berharga. Kita jadi merasa memiliki diri kita sendiri yang sangat berharga. Oh kayak gituan. Nah kalau misalkan
Berarti kan itu merasa memilikinya dari kesamaan kan, spiritual yang kuat dan kayak gitu. Nah kalau yang nggak iri hatinya tuh kayak gimana dah? Nah itu juga penting tuh. Itu tanda mental yang sangat sehat. Mampu merasa bahagia dengan tulus atas kebahagiaan orang lain dan tidak asal cemburu. Maksudnya ya orang punya apa kita harus doain. Kita harus Iya berarti tapi kadang kalau misalkan ngeliat di sosmed nih banyak banget tuh yang iri hati berarti ya. Kayak misalkan orang bisa apa nih banyak komentar yang kayak nggak suka gitu, itu kan berarti kan iri hati kan? sebenarnya kayak gitu tuh nggak baik buat kesehatan mental kita juga. Berarti hampir banyak juga dong netizen yang kayak mentalnya kurang baik gitu ya. Kita nggak tahu. Ini kan netizen banyak tuh. Ada yang mendoakan, ada yang tidak. Nah, Iya. Menurut asal jangan mendoakan, habis itu ada 100 kawan gitu ya. aduh, buat memperpanjang silaturahmi. Oh, Menurut lu gimana nih Mir? Aduh, ngaco aja nih pada ya. Udah nih, mendingan masuk ke poin yang mensyukuri hidup, mendingan enjoy, tenang. Mensyukuri hidup itu Nggak kayak gimana ini sih? ya. Maksudnya kita harus bersyukur dengan hidup kita. Ya apapun yang kita dapat, maksudnya kita lebih ke mensyukuri apa yang sudah kita terima, kayak gitu sih. tapi kan kalau misalkan dia belum nerima cepet, jadi nggak bersyukur dong dia. Iya, Nah, gimana tuh, Wan? kenapa lempar-lemparan? Iya enggak, maksudnya kita syukurin aja. Syukur lu nggak punya Syukur. cepet. Syukur. Oke lah, maksudnya kita kan emang lagi mau untuk memperkuat mental kita nih. Ya kayak Yes. masalkan tadi tuh kayak sosial media itu dampak yang buruk ketika kita menjudge tentang keberhasilan orang lain. Sebenarnya kita patut mendoakan saja itu, dan kita patut bahagia atas kebahagiaan orang lain juga. Ya nggak wow? Iya sih, menurut gue juga gitu. Asal jangan jempolnya itu lebih dulu dibandingin pemikiran atau otak kali gitu ya. Kadang kan orang udah mencapai apa nih, langsung komennya, wah. Oh, berarti harus dapat sumber-sumber yang jelas dulu dari mana baru komen gitu ya? Atau gimana? Kayaknya nggak harus kayak gitu deh. Maksudnya Lah, terus gimana tuh? dia berhasil pun kita patut bahagia, karena di balik keberhasilan dia tuh ada perjuangan yang sangat wow. Nah itu dia tuh. Kadang kan orang-orang kan ngeliatnya kan pas lagi di sosial media tuh yang seneng-senengnya aja, ya kan ya? Iya sih. Kayaknya cuma mie doang yang instan. Nah itu Gimana? Iya, mie doang instan ya. Nah gini Wan. Tapi Gimana Pur? kan Mir. Oh iya. Tapi gue mau nanya lagi nih Wan sama lu berdua nih, mau wow juga nih. Kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang pengaruh kesehatan mental? Siapa nih? Ridwan apa wow nih yang mau jelasin? Yuk, Nah, silakan. Ridwan kali ini yang lebih Ntar gue berarti baca-baca dulu nih. dapet nih dari link farmaku.com. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu dibagi menjadi dua, biologis dan psikologis. Biologisnya itu dipengaruhi oleh dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan. Nah itu kan bahaya banget tuh buat kehamilan tuh kalau misalkan mental lu turun. Nah faktor psikologis itu disebabkan ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan Apa aja kognitif tuh saat kira-kira? belajar, saat emosi yang belum matang. Contohnya nih ya, kayak kehilangan, kekerasan dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, sosial media, mengalami perundungan, kesepian dan isolasi sosial, dan lingkungannya. Oh itu banyak juga berarti ya. Hal Wan, dapat mempengaruhi kondisi psikologis. Apa sih Mir? Wan. Nanya mulu Mir? Pengen bertanya Wan, ini kan awam Wan. Perundungan apa sih Wan? Perundungan itu? Masa lu nggak tahu sih Mir perundungan? Jelasin coba Wan, dikit Wan. Kita kan hidup di era digital, membuat seseorang dengan mudah melakukan perundungan secara online. Yang tadi gue bilangin tuh, kita gampang banget ngejat orang. Wah, orang sukses nih. Anuan kali ini, nyalo kali ini orangnya.
Oh, Iya maksudnya oh, bersembunyi di balik akun sosial media. oh, akun fake itu ya, komen-komen ke orang-orang lain gitu ya? Ya gue sih dulu Oh. pernah, cuman udah nggak lagi mungkin. Oh gitu. Kenapa? Wad- Berarti kesehatan mental lu jadi lebih baik dong. Kan kalau dulu kan lu pakai akun fake tuh katanya. Heeh. Sekarang kan enggak nih, udah enggak merundung-merundung orang lagi. Berarti Lu sekarang, mungkin ya. ya sekarang si Ridwan udah lebih baik. Soalnya kerudungnya. Duh, kerudungan tuh. Itu lebih ke, ya jadi maksudnya gue semenjak meninggalinnya kayak gitu, mungkin di situ ada kepuasan tersendiri ya. Cuman mental gue kayaknya jadi rusak. Iya sih, banyak juga gue lihat emang di sosial media tuh orang-orang pada ngata-ngatain atau ngerundung orang lain tuh pakai akun-akun fake. Wan, wow. Nah tadi kan perundungan udah dijelasin tuh ya sama si Ridwan. Wow. Coba jelasin ya, wow. Yang masalah kesepian dan isolasi sosial tuh maksudnya gimana tuh? Ya enggak, tadi kan lu juga nanya tuh, kenapa orang-orang banyak juga yang ngerundung pakai akun fake tuh. Nah bisa aja orang-orang yang ngelakuin itu tuh, yang melakukan perundungan pakai akun fake di balik akun fake, bisanya dia juga ternyata kesepian atau enggak emang karena ini juga nih kehilangan pekerjaan. Karena kan kita juga sempat dengar tuh beberapa berita beberapa waktu yang terakhir ini banyak yang di layoff atau di ini. Bisa aja dia juga ternyata kesehatan mentalnya mungkin mengalami penurunan gitu kan. Jadinya dia pada saat melihat sosial media dia jadi kayak nafsuan gitu, ngata-ngatain orang atau melakukan perundungan terhadap orang pakai akun fake-nya dia. Oh, Sebenarnya semuanya kayak berkesinambung gitu nggak sih tentang, iya. tapi emang Bahaya apa banget sih ya. psikologisnya sih ya? Berarti itu tadi saling berkesinambungan ya, perundungan. Terus waktu juga ada kesepian dan akhirnya menjadi isolasi sosial juga. Miris ya kalau misalnya pada akhirnya untuk sisi psikologisnya kena. Gue sih buat saran aja ya buat yang Iyalah. dengerin podcast ini ya, udahlah nggak usah iri hati lah. Itu bakalan dampak ke kesehatan mental itu bakalan rusak. Karena gue juga udah pernah Iya ngalamin. bener banget tuh, gue juga. Iya, jangan deh. Udah deh, hilangin deh tuh iri hati. Nah Wan, tadi kan lu bilang tuh lu pernah ngalamin itu. Ngalamin apaan tuh? Iya, ternyata gue baru tahu. Ternyata gue masih masuk dalam faktor-faktor kesehatan mental itu tuh. Gue dulu ngalamin perundungan, bukan perundungan sih, lebih tepatnya gue yang melakukan perundungan terhadap orang lain. Wah, Guys, ngeri. Tapi itu kan ternyata tuh Tapi bener ya. jadi faktor kan. Iya benar. Nah, tapi sebenarnya kita menurut gua nih kita juga nggak boleh ngejudge diri kita sendiri sih, karena cuma sekedar baca-baca dari website gini doang. Karena menurut gua nih kita lebih baik datang ke ahlinya, kayak misalkan ke psikolog atau mungkin ke psikiater. Karena menurut gue misalkan kita cuma baca-baca sekedar dari internet atau link atau dari temen, menurut gue itu kurang relevan aja sih. Karena kan kita juga nggak tahu tuh kalau link-link yang dibikin di internet itu dari ahlinya atau dari orang-orang yang cuma emang sekedar bikin link doang, ya kan? soalnya kalau ke teman kadang-kadang kalau kita mau cerita malah dia nambahin cerita balik ya. Nah itu dia, nambahin cerita sedih, yang ada kita makin sedih kan? Makanya. Ya kita juga nggak usah terlalu berharap ke teman, nggak sesuai ekspektasi. Iya. Kita cerita ke orang itu harus apa ekspektasinya kita. Lu dengar Iyalah. ada goblok. Apalagi misalkan lu nih pengen banget nih cerita nih, udahlah jangan terlalu berekspektasi lebih. Misalkan gue mau cerita ke ini, semoga dia dengerin kali ya, atau enggak dia ngasih feedback yang baik. Padahal mah anjing, lu ceritanya sama-sama terus, sedih-sedih terus. Lu nggak usah berekspektasi dengan pendengar lu, karena lu cuma nunggu Iya. cerita doang. Nah itu dia, kadang juga sebenarnya mungkin lu cerita ke orang yang bukan ngeprioritasin lu gitu kan. Ini kalau tadi kita bertiga nih. Ya, nggak ada solusi dong.
Lama-lama kemana-mana. Ini. Nah, kan kita kan udah tahu nih tadi tentang kesehatan mental itu apa, tanda-tandanya apa, terus faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu apa. Terus Yap. strateginya itu kayak gimana sih biar kita mencegah kesehatan mental itu? Jadi gini, Wawan. Menurut WHO. Jadi gini ya, menurut WHO ada 5 cara untuk kita sebagai individu menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu ada grounding. Grounding itu kita sebagai individu ini menstabilkan emosi. Kemudian yang kedua ada unhooking, yaitu melepaskan pikiran dan perasaan negatif. Yang ketiga ada acting your value. Nah, maksudnya apa sih? Kita tuh harus fokus pada tindakan. Kemudian ada being kind. Jadi gini, Wawan, siapa sih di sini yang nggak mau ditreat atau dilakukan baik oleh orang lain? Pasti semua mau ya. Iyalah. Nah, agar mendapat perlakuan baik dari orang lain, tentu saja kita harus berlaku baik ke orang lain. Karena berbuat baik itu konsepnya 2 arah dan manfaatnya juga pada diri sendiri dan orang lain juga. Begitu kata WHO. Nah, Mir, tapi gue mau nanya nih. Tadi kan nih lu bilang nih konsepnya itu 2 arah dan manfaatnya juga pada diri sendiri dan orang lain. Kayaknya banyak juga dah yang kayak misalkan nih si A berbuat baik ke B, C, D, E, F, G. Ternyata B, C, D, E, F, G bodo amat ke si A. Jadinya gimana tuh? Jadi mungkin jadi banyak juga orang yang kayak ya gua lu kayak gitu kan. Lebih ke ini aja Mir ya, lebih ke ya meskipun orang lain itu tidak menanggapi kita seperti apa yang kita ingin harapkan, ya udah tetap diri kitanya sendiri aja yang tetap melakukan baik. Kayak gini nih. Iya, tapi Mir kayak gini dah. Kalau di desa-desa kan banyak nih tetap maksudnya orang-orang ya berbuat baik juga ya udah sama ke semua orang. Cuma kan kalau di kota kan mungkin kayak ya udah gua lu. Dia bakal baik sama orang yang dikenal doang atau sama orang yang berbuat baik juga sama dia. Kalau kayak gitu kayak gimana tuh? Wah, gue itu tahu tuh, gue pernah baca tuh kasusnya yang di Korea atau Jepang ya, yang mentalnya itu sampai dia ngejedot-jedotin tiang listrik, traffic light itu tuh, itu kan di kota. Mungkin ini so tau gue aja ya, itu mungkin jadi ciri contoh yang mental yang kurang baik, sampai dia yang benar-benar peduli dengan dirinya dia sendiri tapi tidak peduli dengan orang lain. Ya seperti itu sih mungkin kalau di kampung bener kata lu, wow, mereka lebih emosionalnya lebih terjaga, dengan lingkungannya juga lebih terjaga, makanya mental mereka tuh baik dan hidupnya lama-lama lagi. Lama-lama kemana? Lama-lama kemana ya? Lama-lama ya. Ya udah. Ya nggak sih kayak gitu nggak sih? Iya Wan, maksud gue gini nih, misalkan kenapa ada orang di kota kebanyakan yang kayak gua dulu, padahal kan mereka juga banyak juga yang merantau dari daerah-daerah kan yang pada mengadu nasib di ibu kota gitu kan atau di kota-kota besar. Kenapa mereka juga nggak bisa kayak mungkin ya kayak yang di desa-desa gitu atau gimana ya, gue juga kurang tahu sih. Kayaknya kita lebih ke berkompetisi deh. Kan emang hidup itu kompetisi. Bahkan lu dari lahir aja udah berkompetisi. Lah, bayi apa tuh yang kompetisi langsung lahir? Ada kejuaraan SEA Games. Nah kan ya Wan, Mir ya, baca nih manusia itu kan dari sperma yang berhasil menjuarai kompetisi. Banyak. Dia berkompetisi dan cuma 1 atau 2 atau cuma semua sperma jadi manusia, ya kan? Ya kalau Seriduan di kamar mandi dibuangnya. Berarti kamar mandinya pada berisik dong. Ayo. Oke, kita pergi. Kasihan nih pendengar kita nih kalau kayak gini nih. Oh iya, maaf. Canda Ridwan. Bercanda.
Sebenarnya kan kesehatan mental itu adalah kondisi kejiwaan dan emosional yang baik, di mana individu mampu mengatasi stres, menjalani kehidupan yang memuaskan, berinteraksi sosial dengan baik, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam hidup. Ini melibatkan perasaan dan pikiran yang positif, keseimbangan dalam hidup, dukungan sosial yang sehat, serta kemampuan untuk mengelola stres dan tantangan. Mengakui pentingnya kesehatan mental dan menjaga perhatian terhadap adalah langkah yang krusial untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik. Jika seseorang memiliki masalah kesehatan mental, Kok lu jadi ketawa anjir? Tahu lu. tapi lu ngertiin gak sih maksudnya? Kita Wow. kayak gimana ya? Ya kita butuh dukungan juga dari sosial. Ya tadi lu bilang sosial kita itu mendukung antara di kampung dan di kota. Gimana lingkungan kita membuat circle. Oh, wow. Berarti misalkan circle-nya nganggur semua nih, kita juga harus pergi dong dari circle itu. Parameternya bukan ke situ ya. Mohon maaf ya, Pak. Apa tuh? Parameternya gimana tuh? Terus gimana tuan? Itu kalau lebih ke slot. So kesel banget. Oh, ampun. Itu ulang kalau tahu aja buta itu. Waduh. Wan, kalau ke slot, ntar ada yang chat gini dong. Ada 100 kawan. Oke, udah jadi kemana-mana. Kasihan pendengar kita, oke? Oh iya. Oke. Nah itu Mir, gue tadi mau nanya dah. Kan itu Gimana? bagus tuh. Yang terakhir apaan tuh? Nah, yang terakhir ini ada namanya making room. Apaan tuh? Gini, kita ini bisa memberikan ruang nih untuk perasaan dan pikiran negatif. Jadi kalau kalian merasa sedih, ya udah validasi perasaan itu, jangan ditolak atau dilawan. Kalau kalian semakin melawan, denial, nggak apa-apa, aku kuat kok, aku strong. Nanti lama-lama akan menumpuk dan seperti bom waktu tiba-tiba meledak. Gitu. Oh, berarti emang kalau misalkan lagi sedih nih atau lagi punya pikiran negatif, ya udah. Kayak misalkan, ya lu emang lagi sedih, lu emang lagi punya pikiran negatif, jangan sosokan kayak, wah lu kuat gitu ya. Berarti ya, Oh gitu ya. Kita juga berarti misalkan, kuat ya. iya berarti nggak boleh pura-pura kuat kan? Iya. Berarti ada ini dong, apa toxic positivisme? Tahu nggak lu pada Ridwan sama Samir? Apa tuh? Gimana tuh? Oh, jelasin dong. Jelasin wow. Nah ini gue tadi juga sempat baca nih, ini dikutip dari Siloam, artikelnya tentang apa itu toxic positivity. Nah menurut artikel ini, toxic positivity itu adalah suatu obsesi untuk selalu memiliki pikiran positif dan mengesampingkan emosi negatif seperti sedih, kecewa, dan takut, walaupun dalam keadaan buruk. Nah seseorang yang terjebak dalam toxic positivity ini akan memiliki pikiran bahwa berpikir positif hanyalah satu-satunya solusi untuk mengatasi semua masalah yang ada. Perilaku tersebut bisa dipengaruhi oleh pemikiran sendiri atau tekanan dari orang lain. Nah kayak gitu. Berarti itu sesuai sama apa yang tadi lu bilang kan. Maksudnya kalau misalkan lu lagi sedih, lu lagi hancur, lu lagi terpuruk, ya udah validasi aja, jangan pura-pura wah lu harus gini nih, lu kuat nih, lu bisa nih. Ya kan? Beri ruang sedikit lah ya. Iya, beri ruang, beri waktu. Maksudnya kayak ya udah lu lagi sedih ya validasi kalau emang lu lagi sedih. Kalau lu lagi hancur ya emang ya udah lu lagi hancur. Gimana caranya lu biar bisa bangkit lagi, bukan gua nggak hancur, gua kuat gitu. Jangan kayak gitu. Kayaknya ada ini menurut ini nih. Siloam. Iya. Jadi sebenarnya itu kita benar-benar penting loh kesehatan mental itu, karena banyak mempengaruhinya ya. Iya, bener banget. Setuju. Buat pendengar Tapi ini. gini nih, jadi gue juga pernah dapat cerita nih ya, bicara tentang kesehatan mental lah. Nah, masih banyaknya apa orang-orang yang belum menyadari ini adalah sebuah penyakit apa mental ya. Iya, penyakit mental. Nah itu circle lu tuh yang kayak gitu tuh lu
Jauhin dia. Mungkin kayak gini kali ini ya. Baru pengen ngomong gue. Lanjut, gimana? Terusin. Bukan. Oh, suka. Mungkin gini kali ya, Wan Mir. Kayak misalkan nih, lu butuh makan, tapi lu malah ke tukang jam. Kan itu nggak cocok kan? Nah, itu nggak cocok lah. Jadi kayak misalkan nih, lu mental lu lagi sakit nih, tapi lu ternyata ke tukang togel, ke tukang judi gitu kan. Harusnya kan ke ahlinya gitu. Yap. Nah ini buat pendengar kita nih, ada nggak sih tempat-tempat yang bisa buat menaungi kesehatan mental nih? Kira-kira lokasinya dari mana aja ya? Ada cabang 1 di Sambuang. Cabang dua. Bukan ya. Mungkin yang tahu boleh komen kali ya. Iya. Siapa tahu teman-teman kita yang Dan buat pendengar kita tetap kuat. Ini iya. sangat berpengaruh dengan kondisi biologis dan psikologis kita. Wah itu bener banget tuh Ridwan. Tapi nggak apa-apa nih buat teman-teman yang udah komen atau pengen ngobrol langsung sama kita juga bisa langsung nanti di kolom komentar pengen ngobrol bareng gitu. Hashtagnya nggak apa-apa. Nanti gue cantumin emailnya kalian. Ya kita ngobrol bareng lah. Oke. Gimana? Mas Ibu mentalnya masih rusak gak dong? Kayaknya sih gue bener-bener itu jelas sih. Memang bener kita butuh tuh. Diulang lagi. Iyalah, kita butuh banget emang. Maksudnya kayak mungkin banyak orang juga kali ya yang kayak enggak gue kuat, enggak gue sehat. Padahal ngeliat temen dikit naik dikit udah apa? Udahan yuk. Ya kata pendengar kentang nih gitu nih. Tiba-tiba jeda. Nggak apa-apa lah ya, podcast awal bicara tentang kesehatan mental dulu. Awal-awal lah. Kita pun sadar kita mungkin di tahap memperbaiki mental itu. Yaps. Tapi ini buat pendengar kita sebutannya apa nih? Belum, nanti mungkin mereka sendiri yang mau komen ya di bawah ya. Oh boleh. Nah next episode kita bakal ngebahas tentang perilaku pubbing. Nah gimana nih? Wow dan Ridwan. Oke, bisa? Boleh itu. Kita masih bahas psikologi tentang perilaku pubbing. bisa. Boleh. Oke, kita udahin aja ya. Oke deh, thank you semuanya udah gabung dengan kami di episode ini tentang kesehatan mental. Nah, kami berharap kalian bakal dapat wawasan berharga dan merasa terinspirasi untuk merawat kesehatan mental Anda dengan baik. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang dan sumber daya yang siap membantu Anda. Nah, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak podcast di bawah ini atau di atas inilah. Nanti kita bakal cantumin. Kami akan senang mendengar dari Anda. Nah, kami juga ingin mengingatkan Anda untuk selalu mencari pertolongan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami masalah kesehatan mental. Ini adalah langkah yang kuat dan bijaksana. Terakhir, jangan lupa untuk berbagi kampus fakta podcast ini dengan teman-teman dan keluarga Anda. Semakin banyak Anda mendengar, semakin banyak yang bisa kita ketahui. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingatlah, kesehatan mental adalah sesuatu yang berharga. Jaga diri Anda dengan baik. See you guys. Bye.